Hai teman-teman, aku bakal kasih tahu kamu tentang 4 kebiasaan yang bisa menghancurkan hidupmu. Kamu mungkin tidak sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan ini sedang merusak hidupmu. Tapi jangan khawatir, aku bakal memberikanmu tips untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan ini. Jadi, simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Kamu juga bisa komentar di bawah jika kamu memiliki pertanyaan atau saran. Kamu tahu, aku pernah mengalami kebiasaan prokrastinasi yang parah. Aku selalu menunda-nunda pekerjaan dan tugas dengan alasan aku masih punya waktu atau aku tidak siap. Tapi apa yang terjadi? Aku kehilangan banyak waktu dan peluang yang berharga. Kamu bisa coba bayangkan, jika kamu memiliki 24 jam dalam sehari, tapi kamu hanya menggunakan 12 jam untuk melakukan hal-hal yang produktif. Sisanya, kamu habiskan waktu untuk menonton TV, bermain game, atau hanya tidur. Kebiasaan prokrastinasi ini benar-benar bisa menghancurkan hidupmu. Kamu tidak akan pernah mencapai tujuanmu, karena kamu selalu menunda-nunda. Kamu juga akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang karena kamu tidak memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang penting. Aku tahu itu terdengar sangat menakutkan, tapi jangan khawatir. Aku bakal memberikanmu beberapa tips untuk mengatasi kebiasaan prokrastinasi ini. Pertama, kamu harus mengenali penyebab prokrastinasi. Apakah kamu merasa takut gagal? Apakah kamu merasa tidak siap? Atau apakah kamu hanya malas? Setelah kamu mengenali penyebabnya, kamu bisa mulai membuat perubahan. Kamu bisa coba membuat daftar prioritas, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Kamu juga bisa coba menggunakan teknik Pomodoro, yaitu bekerja selama 25 menit, lalu istirahat selama 5 menit. Dengan cara ini, kamu bisa tetap fokus dan tidak merasa terlalu lelah. Kamu juga harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Jangan hanya memiliki tujuan yang abstrak, seperti aku ingin sukses atau aku ingin bahagia. Kamu harus memiliki tujuan yang konkret, seperti aku ingin lulus ujian atau aku ingin mendapatkan pekerjaan impian. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu bisa lebih fokus dan termotivasi untuk mencapainya. Selain itu, kamu juga harus memiliki sistem pendukung yang baik. Kamu bisa coba memiliki teman atau keluarga yang bisa membantu kamu tetap termotivasi. Kamu juga bisa coba menggunakan aplikasi atau tools yang bisa membantu kamu tetap fokus. Dengan memiliki sistem pendukung yang jadi, kamu bisa coba menerapkan tips-tips ini dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa mulai dengan membuat perubahan kecil, seperti bangun pagi lebih awal, atau melakukan olahraga ringan. Dengan melakukan perubahan kecil, kamu bisa mulai membangun kebiasaan yang lebih baik dan mengatasi kebiasaan prokrastinasi. Ingat, kebiasaan prokrastinasi bisa menghancurkan hidupmu. Tapi dengan memiliki tujuan yang jelas, sistem pendukung yang baik, dan teknik yang efektif, kamu bisa mengatasi kebiasaan ini dan mencapai kesuksesan. Setelah kita membahas tentang kebiasaan prokrastinasi yang bisa menghancurkan hidup, sekarang mari kita lanjut ke topik yang tidak kalah penting, yaitu kebiasaan negatif berpikir. Kamu mungkin tidak sadar bahwa pikiran-pikiran negatif yang sering muncul di kepalamu bisa menjadi penghancur mental dan emosi. Kebiasaan negatif berpikir bisa membuat kamu merasa putus asa, tidak percaya diri, dan bahkan depresi. Ketika kamu terus-menerus memikirkan hal-hal negatif, itu bisa mempengaruhi cara kamu berpikir dan bertindak. Misalnya, jika kamu selalu berpikir bahwa kamu tidak cukup baik atau tidak bisa melakukan sesuatu, maka kamu akan merasa tidak percaya diri dan tidak akan mencoba untuk melakukan hal itu. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi kebiasaan negatif berpikir ini. Pertama, kamu perlu menyadari bahwa pikiran-pikiran negatif itu tidak selalu benar. Kamu perlu mempertanyakan pikiran-pikiran itu
dan mencari bukti yang mendukung atau menentangnya. Misalnya, jika kamu berpikir bahwa kamu tidak cukup baik, maka kamu perlu mencari contoh-contoh di mana kamu berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Kedua, kamu perlu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran positif. Kamu bisa melakukan ini dengan membuat daftar hal-hal yang kamu syukuri setiap hari, atau dengan menulis afirmasi-afirmasi positif tentang diri kamu. Misalnya, jika kamu selalu berpikir bahwa kamu tidak cukup baik, maka kamu bisa menggantinya dengan pikiran bahwa kamu cukup baik dan memiliki kelebihan-kelebihan yang unik. Ketiga, kamu perlu memiliki sistem pendukung yang baik untuk membantu kamu mengatasi kebiasaan negatif berpikir. Kamu bisa bergabung dengan komunitas orang-orang yang memiliki tujuan dan nilai-nilai yang sama dengan kamu. Atau, kamu bisa mencari bantuan dari seorang terapis atau konselor. Dengan memiliki sistem pendukung yang baik, kamu akan merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk mengatasi kebiasaan negatif berpikir. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan cara kamu berbicara dengan diri sendiri. Kamu perlu berbicara dengan diri sendiri dengan cara yang positif dan mendukung, bukan dengan cara yang negatif dan merendahkan. Misalnya, jika kamu membuat kesalahan, maka kamu perlu berbicara dengan diri sendiri dengan cara yang positif, seperti, "Aku membuat kesalahan, tapi aku bisa belajar dari itu." Bukan, "Aku bodoh, aku tidak bisa melakukan apa-apa." Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kamu bisa mengatasi kebiasaan negatif berpikir dan menjadi lebih percaya diri dan positif. Ingat, kebiasaan negatif berpikir bisa menjadi penghancur mental dan emosi. Tapi, dengan kesadaran dan usaha, kamu bisa mengatasi kebiasaan itu dan menjadi lebih baik. Setelah kita membahas tentang kebiasaan negatif berpikir, sekarang mari kita lanjut ke kebiasaan lain yang bisa menghancurkan hidupmu, yaitu kebiasaan ketergantungan. Kebiasaan ketergantungan bisa dalam bentuk apa saja, seperti ketergantungan pada teknologi, ketergantungan pada orang lain, atau bahkan ketergantungan pada zat-zat tertentu. Kamu mungkin tidak sadar bahwa kebiasaan ketergantungan ini sedang merusak hidupmu. Tapi jangan khawatir, aku bakal memberikanmu tips untuk mengatasi kebiasaan ini. Kebiasaan ketergantungan dapat menghancurkan kemandirian dan keseimbangan hidupmu. Ketika kamu terlalu bergantung pada sesuatu, kamu akan kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan mengontrol hidupmu. Misalnya, jika kamu terlalu bergantung pada teknologi, kamu mungkin akan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung atau melakukan kegiatan outdoor. Atau, jika kamu terlalu bergantung pada orang lain, kamu mungkin akan kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan mengontrol hidupmu. Untuk mengatasi kebiasaan ketergantungan, penting untuk mengenali penyebab ketergantunganmu. Apakah kamu merasa kesepian dan membutuhkan perhatian dari orang lain? Atau apakah kamu merasa takut untuk mengambil keputusan sendiri? Setelah kamu mengenali penyebab ketergantunganmu, kamu bisa mulai membuat perubahan. Misalnya, jika kamu terlalu bergantung pada teknologi, kamu bisa mulai dengan mengatur waktu penggunaan teknologi dan melakukan kegiatan lain yang lebih seimbang. Selain itu, penting juga untuk memiliki sistem pendukung yang baik. Kamu bisa meminta bantuan dari teman-teman atau keluarga untuk membantumu mengatasi kebiasaan ketergantungan. Atau, kamu bisa mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau konselor. Mereka bisa membantumu mengenali penyebab ketergantunganmu dan membuat rencana untuk mengatasi kebiasaan ini. Tips lainnya untuk mengatasi kebiasaan ketergantungan adalah dengan membuat daftar prioritas. Kamu bisa membuat daftar kegiatan yang lebih penting dan memprioritaskan kegiatan tersebut. Misalnya, jika kamu memiliki kebiasaan ketergantungan pada teknologi, kamu bisa membuat daftar kegiatan outdoor yang lebih penting dan memprioritaskan kegiatan tersebut. Dengan membuat daftar prioritas, kamu bisa lebih fokus pada kegiatan yang lebih penting dan mengurangi ketergantunganmu pada sesuatu. Terakhir, penting untuk diingat bahwa mengatasi kebiasaan ketergantungan membutuhkan waktu dan usaha.
Jangan berharap bahwa kamu bisa mengatasi kebiasaan ini dalam semalam. Tapi, kamu bisa mulai membuat perubahan kecil setiap hari. Dengan konsisten dan sabar, kamu bisa mengatasi kebiasaan ketergantungan dan menjadi lebih mandiri dan seimbang. Setelah kita membahas tentang kebiasaan ketergantungan, sekarang mari kita lanjut ke kebiasaan lain yang bisa menghancurkan hidupmu, yaitu kebiasaan kurang disiplin. Kurang disiplin bisa berdampak besar pada tujuan dan masa depanmu, karena ketika kamu tidak memiliki kontrol atas diri sendiri, kamu bisa kehilangan fokus dan arah. Kebiasaan kurang disiplin dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, kesehatan, hingga hubungan pribadi. Ketika kamu tidak memiliki disiplin, kamu cenderung menunda-nunda pekerjaan, tidak mengikuti jadwal, dan tidak memprioritaskan hal-hal yang penting. Hal ini bisa membuatmu merasa stres, kehilangan motivasi, dan bahkan mengalami kegagalan. Untuk mengatasi kebiasaan kurang disiplin, pertama-tama kamu harus mengenali penyebabnya. Apakah kamu merasa tidak memiliki tujuan yang jelas, atau apakah kamu terlalu banyak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting? Setelah kamu mengenali penyebabnya, kamu bisa mulai membuat perubahan. Buatlah tujuan yang spesifik dan terukur, serta buatlah jadwal yang realistis untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, penting untuk memiliki sistem pendukung yang baik. Ini bisa berarti memiliki teman atau mentor yang bisa membantu kamu tetap fokus, atau menggunakan alat bantu seperti aplikasi pengatur waktu atau planner. Dengan memiliki sistem pendukung yang baik, kamu bisa lebih mudah mengikuti jadwal dan mencapai tujuanmu. Tips lainnya untuk mengatasi kebiasaan kurang disiplin adalah dengan memulai dari hal-hal kecil. Jangan mencoba untuk mengubah semua hal sekaligus, karena ini bisa membuatmu merasa terlalu berat dan tidak mampu. Mulailah dengan mengubah 1 atau 2 hal kecil, seperti bangun pagi lebih awal atau melakukan olahraga ringan setiap hari. Dengan memulai dari hal-hal kecil, kamu bisa membangun disiplin dan kemudian meningkatkan intensitasnya. Jangan lupa, mengatasi kebiasaan kurang disiplin membutuhkan waktu dan usaha. Jangan menyerah jika kamu tidak melihat hasilnya dalam waktu singkat. Tetaplah konsisten dan sabar, karena dengan waktu dan usaha, kamu bisa mengembangkan disiplin yang kuat dan mencapai tujuanmu. Dengan demikian, kamu bisa memiliki kontrol atas diri sendiri dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, itulah 4 kebiasaan penghancur hidup yang perlu kamu hindari. Aku harap kamu bisa mengambil pelajaran dari videonya dan mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang merusak hidupmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.